Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Jawzibullah Masrul Qaddasallahu sirrah menjelaskan, karena sekarang kita berada di bulan kedua di tahun Hijriah, yaitu bulan Safar. Bulan Safar terdiri dari 3 huruf, Shad, Fa, dan Ro. Hanya 3 huruf. Dijelaskan oleh guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghazifullah Masrul Qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Di dalam kitab Fadailus Syuhur, huruf yang pertama dijelaskan oleh Bang Resabah dengan Sofaul Qalbi, yang artinya kesucian hati. Huruf yang kedua diartikan oleh Bang Resabah dengan Fana'un nafsi, yang artinya peleburan diri. Huruf yang ketiga, karena hanya 3, diartikan oleh guru agung kita dengan Riyadhatun nafsi, atau yang artinya latihan jiwa. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, ketiga huruf ini sangat saling berkaitan. Yang pertama Sofaul Qalbi, kesucian hati. Yang kedua Fana'un nafsi, lebur. Yang ketiga Riyadhatun nafs, latihan. Jadi suci, lebur, latihan. Apa kaitannya dari 3 huruf ini? Kalau kita tarik ke belakang, ya, sebelum atau awal-awal kita mengenal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'hadus Suryalaya, pasti atau kita punya tujuan yang akan kita capai ketika kita masuk Thariqah. Jadi kita harus tahu tujuan kita belajar Thariqah itu apa. Di huruf yang kedua, yaitu Fana'un nafsi, hilang, lebur. Jadi tujuan kita belajar Thariqah itu lebur atau hilang. Kenapa kita harus mencapai derajat itu? Derajat lebur, derajat hilang, derajat fana, ya. Karena pasti ada satu masalah di dalam hidup kita sehingga kita harus bisa mencapai derajat itu. Sebelum mengenal Thariqah, pasti semua umat manusia itu hatinya dipenuhi dengan kotoran. Apapun kotorannya. Berbeda kalau dengan kita, ada kotoran zohir, ada kotoran batin. Hati pun begitu. Ada yang namanya kotoran. Bisa kita sebut dengan sifat dengki, bisa kita sebut dengan sifat ria, sombong, takabur, ujub, egois. Jadi itu semuanya merupakan penyakit-penyakit hati, ya, yang menjadi masalah di dalam tubuh kita. Maka perlu penyelesaian masalah atas masalah yang kita alami selama ini. Jadi ada masalahnya, ada penyelesaiannya, ada tujuannya. Kalau di dalam skripsi itu, kalau di kuliahan, ada yang namanya masalah. Jadi kita cari dulu masalahnya apa, lalu kita cari solusinya dan kita berikan manfaatnya atau tujuannya. Ya. Nah, balik lagi. Tadi, Sofaul Qalbi, yaitu kesucian hati. Nah,
Karena sudah ada masalah di dalam tubuh kita, kita balik ke huruf yang pertama, yaitu sofaul qalbi, pensucian hati. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mensucikan hati kita? Pangarsa Abah mengutip perkataan Syekh Junaid radhiyallahu an, bahwasanya kesucian hati ini merupakan kegiatan suatu kaum yang terhindar daripada ghaflah atau lupa kepada Allah. Bahkan kata Syekh Junaid, ghaflah atau lalai atau lupa daripada mengingat Allah lebih bahaya daripada bahayanya masuk neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Jadi celaka orang-orang yang di dalam hatinya atau orang-orang yang keras hatinya daripada mengingat Allah. Sungguh mereka adalah itu orang-orang yang celaka. Bagaimana caranya kita bisa mensucikan hati kita? Tadi kan udah ketemu masalahnya. Masalahnya di dalam hati kita ini banyak kotoran. Bagaimana cara mensucikannya? Ada di antara kita, mungkin masing-masing dari kita yang datang, tapi mungkin sangat jarang sekali kita datang, ujuk-ujuk datang ke pengarsa Abah Aus minta ditalkin. Pasti ada sebab dan musababnya. Ada yang kena tipu, kita jalan-jalan ke Pangandaran, tapi kita mampir dulu ya Panjalu, talkin, baru jalan-jalan. Ada yang prosesnya seperti itu. Atau ada yang mau usahanya laris, atau pengen jadi caleg. Oh, jadi tukang tipu. Ya, tapi walaupun macam-macam lah ya. Pokoknya macam-macam. Yang penting tetap istiqomah. Ya. Ada, jadi bermacam-macam semua orang datang ke pengarsa Abah. Nah, kita datang ke pengarsa Abah meminta alat untuk bagaimana caranya kita mensucikan hati kita. Datang ke pengarsa Abah, datang ya secara tidak langsung kita ngomong, Abah, saya pengen mensucikan hati. Saya pengen alat yang bisa mensucikan hati kita. Diberi oleh pengarsa Abah talqin dzikir. Karena talqin dzikir merupakan gerbang dari segala gerbang. Di dalam talqin dzikir semuanya ada. Ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, di dalam talqin dzikir merupakan gerbang dari segala gerbang. Mau masuk surga harus talqin. Mau hidup di dunia dengan tenang harus di talqin. Karena ketenangan adalah kemenangan. Karena kita sebagai manusia sangat sekali butuh satu energi yang bisa menguatkan diri kita, ya, bukan orang lain, tapi talqin dzikir ini. Dimasukkan talqin dzikir ini oleh pengarsa Abah ada dua, talqin dzikir jahar dengan dzikir jahar dimasukkan ke dalam ruh oleh Syekh Mursyid dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini yang merupakan kalimat panjang umur, yang merupakan kalimat untuk mengusir setan, kalimat supaya melembutkan hati kita. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bisa mengobati diri kita luar dan dalam. Luar jadi benteng, dalam bisa lebur. Ya. Yang kedua dimasukkan oleh guru kita yaitu dzikir khofi yang ditanamkan di dalam hati. Nah, dengan dzikir ini
seseorang bisa selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Balik lagi, tujuannya adalah lebur, hilang. Masalahnya adalah penyakit kita kotor. Gak mungkin kita bisa hilang, lebur kalau di dalam hati kita masih ada kotoran. Solusinya adalah kita datang ke Mengarsahabah, diberikan alatnya untuk bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, untuk bisa hilang, untuk bisa lebur. Karena tujuan kita belajar thariqah adalah menghilangkan keakuan di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita. Kalau sifat keakuan masih ada di dalam hati kita, belum sempurna, maka dibutuhkan riyadhatul nafsi. Huruf yang ketiga di dalam bulan Shafar. Jadi ketiga huruf ini saling berkaitan. Makanya dibutuhkan riyadhatul nafsi, latihan. Bagaimana? Karena biasanya kerusakan atau keakuan atau pengakuan itu berawal dari sifat yang masih tersimpan di dalam diri kita, yaitu sifat egois. Jadi berawal dari sifat keegoisan, lalu keakuan, setelah keakuan merasa pengakuan, setelah pengakuan maka timbul kehancuran. Bagaimana egoisnya Fir'aun, tidak boleh ada anak laki-laki yang lahir pada zamannya. Keakuan, pengakuan, bagaimana pengakuan Fir'aun menjadi Tuhan. Akhirnya timbullah kerusakan. Jadi kerusakan yang ada di dalam diri kita itu berawal dari sifat egois. Makanya sifat-sifat tersebut harus dihilangkan, dilatih dengan kalimat yang sudah atau zikir yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita, zikir dahar dan zikir khafi. Zikir dahar dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak sempurna ibadah seseorang kalau tidak ditalqin. Karena hakikat manusia kita, hakikat kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, manakib ibadah, bantu orang ibadah, kerja ibadah. Jadi bukan kita niat ibadah, tapi kerjaan kita sehari-hari harus kita iringi, harus bisa menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Karena kita sudah punya alatnya. Jadi semua yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tidak sempurna atau tidak bisa kita beribadah, tidak bisa kita sholat, tidak bisa kita puasa, haji, kalau belum ditalqin. Tadi syaratnya hakikat kita hidup itu ibadah. Syarat beribadah itu harus ditalqin atau harus makrifat. Bagaimana caranya makrifat? Di dalam kitab Miftahus Sudur di pasal 1 Pengarsahabah 6 itu al-ma'rifatu innama tahsulu bikashfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atil qalbi fayara fiha jamalal kanzil makhfiyyi fi sirril lubbil qalbi, kata Pengarsahabah 6. Jadi syarat ibadah harus ditalqin supaya bisa makrifat. Setelah makrifat baru bisa beribadah. Jadi ada syarat dan ketentuannya ibadah itu. Seperti halnya sholat. Sholat itu merupakan kewajiban. Wudu hukumnya apa wudu? Wudu hukumnya bisa 5. Nggak bisa 5. Jadi bisa sunnah, bisa wajib. Tapi kalau wudu yang mengikuti wajib, hukumnya wajib.
Begitupun makrifat. Kita semua diwajibkan untuk beribadah. Syarat beribadah yaitu makrifat. Berarti makrifat menjadi wajib untuk syarat kita beribadah. Kita sudah dipertemukan, sudah ada alatnya, tinggal kita amalkan. Tujuannya adalah lebur, tujuannya adalah hilang, tujuannya adalah sampai. Kalau masih ada sifat-sifat tercela, berarti kita belum sampai. Makanya disuruh latihan riyadhatul nafsi, perbanyak pikirnya, perbanyak manakibnya, perbanyak riyadhah tidak tidurnya. Kalau dulu Abi Dadang itu diomelin sama abah karena puasa 1 tahun, jalan ke 2 tahun diomelin. Bahasa pangarsa abah gitu, puasa teh seukeut ngan leuwih seukeut teu sare. Puasa itu tajam, tapi lebih tajam tidak tidur. Sampai sekarang alhamdulillah guru agung kita tidak pernah terlelap sedetik pun, tidak pernah tertidur sedetik pun, karena beliau adalah sultanul auliya fi hadzal, dan kita harus bisa percaya itu. Bagaimana caranya kita percaya? Hal yang paling simpel, lihat keistiqomahan beliau. Karena keistiqomahan sangat bisa dilihat. Kalau mungkin pangarsa abah terbang, kita nggak bisa ngelihat. Pangarsa abah kemana-mana, datang ke Bekasi, ke Tangerang, ke Jagat, terus Al-Falah, semuanya kita nggak bisa ngelihat. Tapi hal kecil yang kita bisa lihat adalah keistiqomahan pangarsa abah. Bahkan kata para wali itu, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi karomah bisa terbang, karomah bisa jalan di air, itu semua kalah dengan karomah istiqomah. Jadi kita lihat keistiqomahan. Makanya kita percaya dan yakin bahwa bangsa Abah Aos adalah sultanul aulia fi hadzal zaman. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.